Hello friends, it's Mila Zirva and welcome to my YouTube channel. Oh ya, by the way, terima kasih untuk semua yang sudah subscribe dan nonton videoku selama ini. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya, jika kalian suka dengan video-videoku, boleh di-subscribe dan di-like. Kalau tidak suka, ya nggak usah di-subscribe. Oke, di video kali ini aku nggak bakal kasih tutorial gambar atau tutorial mewarnai. Jadi di video kali ini aku bakal sharing tentang pengalamanku, tentang bagaimana cara aku mendapatkan inspirasi dan memperbanyak referensi yang akan berguna banget untuk kita saat sedang membuat suatu karya. Nah, pernah gak kalian saat ingin memulai menggambar atau membuat suatu karya, kalian kebingungan nih, mau gambar apa ya atau membuat apa ya? Pernah gak? Atau kalian sudah tahu ingin menggambar apa, ingin membuat apa, tapi kalian bingung bagaimana bentuknya, bagaimana cara memulainya. Karena faktor utama yang membuat kita bingung adalah kurangnya referensi di otak kita. Jadi ibaratnya, kalau di otak kita banyak referensi mengenai segala sesuatu, jadi kita nggak bakal bingung lagi dong. Oke, di sini aku akan mulai sharing bagaimana cara aku mendapatkan atau mencari inspirasi dan juga bagaimana aku memperbanyak referensiku. Nah, biar lebih jelas kita mulai satu-satu. Pertama aku akan mulai dengan bagaimana cara aku mendapatkan dan mencari inspirasi. Yang pertama adalah platform digital. Banyak banget platform-platform digital yang bisa kalian akses dan bisa kalian jadikan ladang inspirasi. Contohnya yang sering aku pakai adalah Pinterest dan juga Instagram. Pertama, Pinterest. Pinterest adalah salah satu platform digital yang sering banget aku pakai. Pertama, hanya perlu bikin akun, lalu teman-teman bisa cari apapun yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini kita ketik ya, Kids Illustration. Nah, setelah teman-teman cari, di sini akan muncul banyak banget karya-karya yang berkaitan dengan Kids Illustration. Teman-teman bisa jadikan inspirasi karena di sini banyak banget gambar-gambar yang bagus. Nah, jika teman-teman suka gambar-gambarnya, teman-teman bisa simpan di akun teman-teman atau di sini istilahnya itu di pin, atau di save ya. Klik pin, lalu namai kategorinya Kids Illustration agar teman-teman tidak bingung saat ingin melihat kembali gambar-gambar yang sudah disimpan. Jadi kalian bisa lihat-lihat kembali nih gambar-gambar yang telah kalian simpan nih, yang bagus-bagus yang kalian akan jadikan inspirasi. Jadi teman-teman simpannya bisa dikategorikan biar nggak pusing. Misalnya dikategoriin jadi Kids Illustration atau mungkin teman-teman simpan yang realis, kalian bisa tulis di situ realis atau sketch. Terserah teman-teman pokoknya, sesuai dengan gambar apa yang teman-teman simpan, jadi akan lebih mudah saat ingin melihatnya kembali. Kedua, Instagram. Ini adalah platform favoritku, sering aku pakai bahkan ya hampir setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa mencari inspirasi di lewat Instagram ini? Caranya adalah teman-teman bisa follow artis-artis yang hebat, yang karyanya kalian suka. Biasanya artis-artis ini punya style mereka masing-masing. Dan biasanya mereka akan berbagi kayak tips dan trik, atau upload berbagai macam karya, atau sekedar membagikan keseharian mereka. Tetapi masih berkaitan dengan seni. Jadi teman-teman bisa belajar dari mereka bagaimana caranya menjadi artis yang baik, bagaimana caranya menjadi profesional, dan bagaimana caranya menjadi artis yang hebat. Jadi jadikan mereka sebagai inspirasimu dan semangatmu dalam belajar. Yang kedua adalah traveling. Jadi traveling itu punya banyak sekali manfaat. Selain untuk merefresh pikiran kita juga bisa mengetahui tempat-tempat baru yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kita bisa menemukan objek-objek baru yang bisa kita jadikan inspirasi. Cerita sedikit nih, waktu itu aku pergi ke hutan pinus yang ada di Bogor. Di sana tuh ada setapak jalan yang unik banget. Nah, itu aku jadikan inspirasi dalam pembuatan video ini, cara pewarnaan jalan. Jadi traveling itu sangat berguna sekali untuk mencari inspirasi. Saat traveling, otak kita refresh, relax, dan kita bisa melihat hal-hal baru. Jadi referensi mengenai segala hal bisa masuk dengan mudahnya di otak kita. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan inspirasi dari
sekitar kita. Kita bisa menemukan banyak hal yang sering kita lupakan. Padahal, hal di sekitar kita bisa kita jadikan inspirasi. Mungkin saat melihat orang tua, teman-teman, atau melihat benda-benda di sekitar seperti meja, bangku, tas, jam, kalian bisa jadikan inspirasi dari benda-benda tersebut. Ini dia contoh-contoh karya yang telah aku buat. Aku mengambil inspirasi dari sekitarku dan aku realisasikan ke dalam sebuah karya. Dan bagaimana cara aku memperbanyak referensi dari yang telah aku sebutkan sebelumnya? Platform digital, traveling, dan sekitar kita. Intinya semua sama, cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dari platform digital, biasanya aku cari-cari gambar yang aku suka, lalu save, dan aku gambar ulang gambar tersebut. Tetapi, bukan untuk diakui sebagai karyaku ya, itu namanya plagiat. Tidak boleh. Jadi, aku cuma menggambar untuk latihan saja. Nah, kalau dari traveling, biasanya saat aku menemukan hal atau pemandangan yang unik dan bagus, aku akan foto terlebih dahulu, lalu aku juga bakal mencoba menggambar ulang dari foto tersebut, seperti yang aku lakukan saat mencari gambar lewat Pinterest atau Instagram. Di sekitar kita, ini adalah cara yang paling mudah. Kita hanya perlu gambar apapun yang ada di sekitar kita, yang kita bisa temukan dan kita bisa lihat secara langsung. Misalnya, hari ini kita ada di kamar. Perhatikanlah benda-benda yang ada di kamar kalian dan mulailah menggambar. Di hari lain, kalian bisa gambar di tempat yang berbeda, seperti di kamar mandi, di dapur, di kelas, semuanya sama untuk menambah referensi dan melatih skill menggambar kita. Ingat lagi kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Nah, itu dia bagaimana cara aku mencari inspirasi dan memperbanyak referensi. Bisa kalian coba, terus berlatih dan jangan pernah berhenti menggambar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.